Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya, Nur Alifia, selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikolinguistik dan pakar-pakar psikologi yang mengkaji psikologi secara linguistik. Psikolinguistik sendiri pertama kali dikenal sebagai salah satu ilmu tentang psikologi bahasa pada tahun 1920. Psikolinguistik sendiri dinyatakan sebagai salah satu bidang ilmu baru pada tahun 1951 setelah dideklarasikan di Universitas Cornell dalam sebuah seminar. Kemudian, hasil dari seminar tersebut dibukukan dalam bentuk jurnal oleh Osgood dan Sebeok pada tahun 1954. Psikolinguistik sendiri berkembang menjadi sebuah ilmu disipliner yang luas dan berpengaruh terhadap metodologi penelitian. Pemahaman psikolinguistik sendiri merupakan ilmu multidisipliner, seperti dalam kutipan berikut. The psycholinguistics appear to have first been used to refer the psychology of language in the 19th and 20th. However, the birth of psycholinguistics as discipline is often linked to a seminar at the Cornell University in 1951. Dalam perjalanannya, ada beberapa pakar psikologi yang mengkaji psikologi secara linguistik. Yang pertama adalah John Dewey, merupakan psikologi kebangsaan Amerika yang menganut empirisme murni. Beliau menafsirkan bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Beliau menyarankan agar penggolongan kata-kata untuk anak-anak berdasarkan pada makna yang dipahami oleh anak-anak. Yang kedua adalah Karl Buchler. Ia adalah pakar psikologi kebangsaan Jerman yang menulis buku berjudul Sprach Theory. Ia menyatakan bahwa bahasa manusia memiliki 3 fungsi yang disebut Organon Modell der Sprache, yaitu Kungabe atau Ausdruck, Appel atau Auslösung, dan Darstellung. Kungabe adalah tindakan komunikatif berwujud verbal, sedangkan Appel adalah permintaan yang ditunjukkan kepada orang lain. Dan Darstellung adalah penggambaran masalah pokok yang dikomunikasikan. Yang ketiga adalah Wundt. Wundt adalah pakar psikologi Jerman yang pertama kali mengembangkan teori mentalistik bahasa. Ia menjelaskan bahasa alat untuk melahirkan pikiran. Hal ini terjadi karena terdapat perasaan-perasaan serta gerak-gerak yang melahirkan bahasa secara tidak sadar. Menurutnya, satu kalimat merupakan suatu kejadian akal yang terjadi secara serempak. Selanjutnya adalah Watson. Ia menyamakan antara perilaku berbahasa dengan perilaku lainnya seperti makan, berjalan, dan lain-lain. Perilaku bahasa menurut Watson adalah hubungan stimulus atau respon yang menyamakan perilaku kata-kata dengan benda-benda. Dengan demikian, pakar psikologi berkebangsaan Amerika ini menganut aliran psikologi behaviorisme. Yang terakhir adalah Weiss. Weiss mengakui adanya aspek mental dalam bahasa, hanya saja karena wujud bahasa tidak tampil secara fisik, maka sukar dikaji dan diwujudkan kecuali jika bahasa berada pada konteks sosialnya. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh Saudari Wakia Aulia. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Saudari Nur Alfia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 3 generasi psikolinguistik. Yang pertama adalah psikolinguistik generasi pertama. Pada generasi pertama ini ditandai oleh penulisan artikel yang berjudul Psycholinguistic: A Survey of Theory and Research Problems yang disunting oleh C. Osgood dan Sebeok. Kedua tokoh inilah yang dinobatkan sebagai tokoh psikolinguistik generasi pertama. Menurut Parera pada tahun 1996 ada beberapa kelemahan dari psikolinguistik generasi pertama. Salah satunya yaitu yang bersifat individualis. Teorinya menekankan pada berperilaku berbahasa sendiri-sendiri yang terisolasi dari masyarakat dan komunikasi nyata. Yang kedua adalah psikolinguistik generasi kedua.
Psikologi generasi ini berpendapat bahwa dalam proses berbahasa bukanlah butir-butir bahasa yang diperoleh, melainkan kaidah dan sistem kaidahnya. Yang ketiga adalah psikolinguistik generasi ketiga. Kekurangan analisis pada psikolinguistik generasi kedua kemudian diperbaharui oleh psikolinguistik generasi ketiga. G. Worst dalam bukunya Two Problems for the New Psycholinguistic memberi karakteristik baru ilmu ini sebagai psikolinguistik baru. Beberapa ciri psikolinguistik generasi ketiga ini adalah yang pertama, orientasi mereka kepada psikologi tetapi bukan psikologi perilaku. Yang kedua adalah keterlepasan mereka dari kerangka psikolinguistik kalimat dan lebih mengarah pada psikolinguistik situasi dan konteks. Yang ketiga adalah adanya pergeseran dari analisis proses ujaran yang abstrak ke satu analisis psikologis mengenai komunikasi dan pikiran. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Andi Husni Andi Zainuddin. Baik, terima kasih kepada Saudari Wakia. Jadi, saya Andi Husni Andi Zainuddin akan menjelaskan ruang lingkup psikolinguistik. Nah, adapun ruang lingkup dalam psikolinguistik itu ada 5. Yang pertama ada bahasa, selanjutnya ada komunikasi, juga ada lisan, dan juga ada otak, dan yang terakhir itu ada pikiran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bahasa. Apa sih ruang lingkup bahasa di psikolinguistik? Jadi, dalam berkomunikasi tentunya memiliki perbedaan. Kesepakatan yang melibatkan dari orang yang berbicara sekaligus suara juga menentukan dari komunikasi tersebut. Fisik bukan aspek yang penting dalam penggunaan bahasa. Maksud saya yang terpenting ya, tentunya bahasa sangat berpengaruh dari kejiwaan ketika seseorang belajar bahasa untuk menirukan bahasa. Bahasa bukan hanya bahasa secara lisan saja, melainkan ada bahasa isyarat. Penelitian tentang bahasa isyarat sendiri sudah dilakukan sejak tahun 1960-an, ketika para ahli linguistik dan psikolinguistik menemukan penggunaan bahasa isyarat pada seseorang. Selanjutnya yaitu lisan. Bahasa lisan bisa dikarakteristikkan proses pengucapan yang melibatkan komunikasi dari sebuah pesan yang disampaikan. Menurut Field, lisan memiliki ciri yang nyata, yaitu melibatkan dua bentuk komunikasi non-linguistik seperti dengusan dan mendesah. Kedua faktor tersebut memiliki pengaruh dalam menghasilkan lisan. Selanjutnya yaitu komunikasi. Mencermati buku Field bahwa komunikasi merupakan istilah untuk seseorang ketika bertukar informasi. Namun, bahasa bukan satu-satunya alat untuk berkomunikasi manusia. Contoh komunikasi yang tidak menggunakan bahasa adalah bahasa tubuh, senyum, ekspresi, sinyal tangan, bahkan lampu lalu lintas dapat mengkomunikasikan simbolnya dengan pengguna jalan. Selanjutnya yaitu otak. Saussure telah menjelaskan akan kondisi bahasa dalam otak manusia di mana setiap bagian dari organ otak berkontribusi dalam cognitive process itu sendiri. Hubungan antara otak dan pemerolehan bahasa manusia di mana adanya bagian-bagian otak yang berfungsi dalam pemrosesan bahasa. Ini terlihat dari pendapat Gall yang menyatakan bahwa otak bukanlah satu organ tanpa bagian-bagian, melainkan terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Bagian terbesar yang merupakan porsi terbesar dari otak kita 80% disebut otak besar. Otak besar ini terdiri atas miliaran sel dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hemisfer kanan dan kiri. Otak besar inilah yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi berpikir tingkatan tertinggi dan pengambilan keputusan. Otak manusia terbagi lagi menjadi 4 bagian utama, yang disebut lobus, yaitu lobus depan, lobus tengah, lobus penglihatan, dan lobus pendengaran. Lobus penglihatan terletak sedikit di belakang bagian otak dan terutama bertanggung jawab pada penglihatan. Lobus depan terletak di wilayah sekitar kening dan punya andil terhadap tindakan-tindakan yang disengaja, seperti memberi penilaian, kreativitas, menyelesaikan masalah, dan merencanakan. Lobus tengah terletak pada bagian atas dari otak.
Tugasnya adalah memproses sesuatu yang berhubungan dengan sensori yang lebih tinggi dan fungsi-fungsi bahasa. Lobus pendengaran terletak di bagian kiri dan kanan berada di bagian atas dan sekitar telinga. Bagian ini terutama bertanggung jawab terhadap pendengaran, memori, pemaknaan, dan bahasa, meskipun ada beberapa fungsi yang saling tumpang tindih antara masing-masing lobus ini. Otak juga terbagi menjadi otak kanan dan otak kiri. Adapun fungsi dari otak kanan adalah berperan dalam bahasa nonverbal, pengendalian emosi, kesenian, kreativitas, dan berpikir holistik. Sedangkan fungsi otak kiri adalah berperan dalam perkembangan bahasa dan bicara, karena mengatur kemampuan berbicara, pengucapan kalimat dan kata, pengertian pembicaraan orang, mengulang kata dan kalimat, di samping kemampuan berhitung, membaca dan menulis. Kedua belahan otak dihubungkan oleh serabut syaraf dan kerjasama terjadinya melalui suatu bagian yang disebut korpus kalosum. Walau pada kenyataannya, dalam aktivitas tertentu hanya salah satu belahan otak yang berperan. Dan yang terakhir adalah pikiran. Keterkaitan antara pikiran dan bahasa menjadi salah satu yang menarik dalam kajian psikolinguistik. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa adalah alat penyambung lidah seseorang, yang dimana bahasa adalah alat komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan berbagai macam ide, ekspresi, dan perasaan kepada orang lain. Di sisi lain, kita juga dituntut untuk memahami setiap ujaran dan ucapan yang disampaikan oleh orang lain. Dengan melihat hal demikian, kita dapat mengaitkan hubungan antara pikiran dan bahasa, di mana bahasa adalah media manusia dalam menyampaikan aspirasi atau ide-ide mereka. Seperti yang dikatakan oleh Supendi, menyatakan bahwa dalam penggunaan bahasa terjadi proses mengubah pikiran menjadi kode dan mengubah kode menjadi pikiran. Ujaran merupakan sintesis dari proses pengubahan konsep menjadi kode, sedangkan pemahaman pesan tersebut hasil analisis kode. Menurut Worf dan Sapir memaparkan bahwa pikiran manusia ditentukan oleh sistem dari klasifikasi bahasa tertentu yang digunakan oleh manusia, dan bahasa mampu memengaruhi cara pandang manusia terhadap dunia. Jadi dengan melihat pemikiran ini dapat kita katakan bahwa bahasa mampu mempengaruhi kepikiran manusia, yang dimana dunia mental orang akan terlihat berbeda dari bahasanya, seperti mental orang Indonesia dengan mental dunia orang Inggris. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai sejarah perkembangan psikolinguistik serta ruang lingkup psikolinguistik. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.